Perkenalkan, saya Della Puspitasari dengan NIM 859539637. Di sini saya akan mempraktikkan modul 3 KP3 tentang pencernaan makanan, yaitu struktur sistem pencernaan. Berikut alat dan bahan. Yang pertama ada gambar sistem pencernaan, dan yang kedua yaitu alat tulis. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini ada sistem pencernaan manusia yang pertama, yaitu mulut. Mulut adalah organ pertama di pencernaan. Di dalam mulut terjadi dua proses, yaitu pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Apa sih pencernaan mekanik? Jadi pencernaan mekanik yaitu terjadi ketika kita mengunyah makanan dan memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. Nah, selanjutnya itu pencernaan kimiawi. Apa sih pencernaan kimiawi itu? Pencernaan kimiawi terjadi saat kelenjar ludah menambahkan enzim ke makanan untuk pemecahan lebih lanjut. Fungsi dari mulut ini adalah mengunyah, memproses makanan secara kimiawi, dan menyalurkannya ke lambung. Oke, yang kedua di sini ada kerongkongan. Kerongkongan ini bentuknya seperti tabung yang dibalut oleh otot. Kerongkongan atau yang disebut juga dengan esofagus adalah suatu penghubung antara rongga mulut dan lambung. Nah, fungsinya di sistem pencernaan manusia adalah untuk menelan makanan dan mencegah bedah asing masuk ke dalam tubuh. Nah, selain itu, ia juga berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung dan menghasilkan gerak peristalsik. Nah, gerak ini menyebabkan dinding berkontraksi secara perlahan sehingga makanan akan terdorong ke lambung. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu lambung. Di sini ada gambar lambung. Lambung ini merupakan salah satu organ pencernaan yang berbentuk kantung besar yang terletak di perut sebelah kiri. Fungsi utama dari lambung di sistem pencernaan ini adalah mengolah makanan dengan bantuan asam dan enzim. Di organ ini terdapat asam lambung dan enzim yang berfungsi untuk memecah molekul makanan. Nah, yang pertama ada asam lambung yang memiliki fungsi untuk membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Dan ada juga enzim pepsin, yaitu untuk memecah protein menjadi pepton, dan enzim renin untuk mengumpulkan protein susu. Gambar yang selanjutnya di sini ada usus halus. Nah, usus halus ini adalah saluran pencernaan yang bertugas menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan, seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Saluran ini memiliki panjang hingga 7 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, serta usus penyerapan yaitu ileum. Nah, di gambar sistem pencernaan yang selanjutnya yaitu usus besar. Nah, usus besar ini makanan yang tidak diserap oleh usus halus, makanan akan masuk ke dalam usus besar ini dan akan menjadi feses. Nah, sebagai ujung saluran pencernaan, usus besar berperan mengeluarkan zat sisa dari makanan yang tercerna. Di dalam usus besar ini terdapat bakteri. Bakteri ini yang membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Nah, selain itu, usus besar juga berfungsi menyerap kembali sisa air dan vitamin yang masih terdapat di dalam makanan. Nah, kemudian sisa air dan vitamin itu akan diserap hingga terbentuk sebuah antibodi yang digunakan untuk memecah infeksi. Sistem pencernaan yang terakhir yaitu rektum dan anus. Nah, rektum ini merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus. Sekian video penjelasan dari saya tentang struktur sistem pencernaan pada manusia. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.